Dok, aman. Kita mulai sekarang ya dok ya. Iya, baik. Halo, selamat sore. Ketemu lagi di Bincang Kesehatan. Di Bincang Kesehatan hari ini saya sudah bersama dengan Dr. Heni dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Betik Hati. Halo dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Waalaikumsalam. Apa kabar dok? Baik, alhamdulillah sehat. Ya lagi di mana ini dok? Di rumah sakit baru selesai operasi. Maaf ya, makanya agak delay sebelum ini ya. Aduh, malah saya yang maaf dok, jadi ganggu operasinya. Enggak kok, udah selesai. Uh, Oke. uh, iya, sebelumnya dok, ini saya dengarnya dokter ulang tahun ya dok hari ini. Kemarin, hari ini bukan Oh ini yang ulang tahun. kemarin, iya. Terima kasih. Selamat ulang tahun ya dok ya. Terima kasih. Iya, ini sebentar ini kok layar dokternya belum ada, mas. Nah, iya dok. Ini dokter ngeliat wajah saya nggak dok? Kelihatan dari tadi kelihatan. Oh dari tadi kelihatan, saya belum lihat wajah dokter itu. Mbak Dini yang jelita. Iya. Nah dok, hari ini kita mau ngobrol nih dok soal metode persalinan yang lagi bisa dibilang lagi banyak peminatnya ya dok ya. Yang lagi dibicarakan di mana-mana, metode persalinan sesar itu ERAX ya dok ya. Ya, Metode benar. persalinan sesar dengan metode ERAX. Nah gitu. Ya, benar. Iya dok. Nah, boleh langsung aja nggak dok? Itu ERAX itu sebenarnya tuh metode persalinan itu yang seperti apa itu dok? Dan apa bedanya ERAX itu dengan metode persalinan sesar itu yang sebelumnya dok? Oke, ya. Baik Mbak Dini. Jadi ERAX itu sebenarnya adalah suatu metode yang dilakukan sudah kalau dari itu kan dari bagian anestesi sebenarnya ya untuk manajemen pain atau mengurangi nyeri pasca operasi. Di sini kita bicara pasca operasi sesar atau setelah operasi sesar, di mana ERAX sendiri kan singkatannya Enhanced Recovery After Section Cesarean. Jadi penyembuhan yang dipercepat setelah operasi sesar itu yang menggunakan metode ERAX itu. Nah, ERAX sendiri sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1997, cuma memang di Indonesia baru mulai tren di akhir-akhir tahun ini ya. Setelah itu ya, Nagita Slavina kayaknya jadi semakin booming gitu ya. Semua orang maunya ERAX gitu ya. Sebenarnya sih kalau untuk metode operasinya, teknik operasi sesarnya, insya Allah sih kurang lebih hampir sama dengan yang terdahulu. Cuma memang untuk pre-operasinya atau persiapan sebelum operasi itu ada beberapa perbedaan dari waktu puasa, pemberian cairan, kemudian pemberian anti mual dan sebagainya itu memang sudah di-preparation sebelum operasi. Nah, kemudian setelah operasi, yang biasanya pasien-pasien pasca operasi itu ibu-ibu hamilnya agak lama ya untuk bisa mobilisasi dengan metode ERAX ini karena nyerinya lebih minimal sehingga rasa mual dan rasa tidak nyamannya lebih minimal sehingga penyembuhan atau mobilisasinya lebih cepat gitu. Seperti itu Mbak Dini. Iya, tadi salah satu yang membedakan ERAX dengan sesar yang sebelumnya itu penyembuhannya itu lebih cepat ya dok ya. Itu boleh dikasih tahu nggak tuh perbedaannya berapa lama itu dok? Kalau dengan ERAX itu dia penyembuhannya berapa lama? Kalau yang tidak dengan ERAX itu berapa lama itu dok? Oke, sebenarnya kalau penyembuhan luka itu sama ya. Untuk misalnya penyembuhan luka operasi dan kondisi ibu sebelumnya, tetapi dengan ERAX ini mobilisasinya untuk ibu bisa bergerak itu lebih cepat dibanding dengan ERAX ini. Rasa nyerinya sangat
minimal. Ketika rasa nyeri itu sangat minimal, untuk bergerak dan melakukan aktivitas. Misalnya, kalau dulu kan 2 jam itu masih di ruangan 24 jam baru dilepas selang kateter atau selang urinnya. Kalau sekarang dengan ERAK 6 jam sudah bisa dilepas urin, keluar dari ruang operasi sudah bisa dilakukan mobilisasi ringan seperti memiringkan badan ke kanan ke kiri. 2 jam sudah bisa duduk tegak. Kalau misalnya mau berdiri, duduk dulu di pinggir tempat tidur, lalu bisa berdiri dan belajar berjalan. Jadi dalam 2 jam setelah operasi itu seorang ibu yang habis melahirkan dengan operasi sesar bisa duduk dan bisa mencoba untuk memberikan ASI kepada bayinya, seperti itu Mbak Dini. Ya, jadi kalau yang metode sebelumnya kan kita biasanya menggunakan ini ya, spinal anestesi ya, tapi saya tidak bisa membicarakan banyak profesi saya, tetapi untuk sesar yang sebelumnya itu anestesinya biasanya membutuhkan waktu untuk pemulihannya lebih lama, jadi bisa dari dia selesai operasi, belajar miring, belajar duduk, itu biasanya membutuhkan waktu 6-12 jam paling cepat. Kalau dengan ERAK ini 30 menit sudah harus bisa mobilisasi miring-miring, 2 jam sudah bisa duduk dan menyusui bayinya, seperti itu. Oh ya, jadi setelah ERAK ini maksudnya pasiennya ini sudah bisa beraktivitas ya dok ya, tidak perlu lama-lama ada di tempat tidur ya dok gitu ya? Iya, jadi diharapkan dalam 24 jam setelah aktivitas harian yang bisa mobilisasi, bisa mandi sendiri dan sebagainya, sehingga untuk layout gitu. Jadi mungkin 24 jam kalau kondisinya sudah baik, hemodinamiknya baik gitu ya, kayak tensi semua bagus, insya Allah sudah bisa pulang, jadi lebih cepat untuk juga gitu. Ya, jadi pemulihannya itu tuh lebih cepat ya dok ya dibandingkan dengan sesar yang biasa. Ya, karena memang manajemen nyerinya itu lebih baik, nyerinya lebih minimal dibandingkan sesar yang sebelumnya yang biasa. Iya, memang kalau sesar yang sebelumnya itu tuh dia lama ya dok ya pemulihannya ya, butuh waktu berapa hari gitu dok? Sebenarnya tidak sih, kembali lagi sebenarnya untuk setiap operasi, kalau saya pribadi menilai memang untuk metode manajemen pain atau mengurangi nyeri itu di ERAX ini lebih baik gitu ya. Jadi pasien kalau kita operasi itu kan sebenarnya yang membuat kita susah bergerak itu kan karena kita nggak tahan nyeri dan tahan sakitnya gitu ya. Nah dengan ERAX ini karena nyerinya minimal, jadi pasien bisa lebih mudah bergerak. Kemudian kembali lagi ke tiap individunya gitu ya, ke tiap individu pasiennya masing-masing gitu. Dengan operasi sesar yang tidak metode ERAX pun, kalau misalnya pasiennya memang dia bisa mobilisasi dengan cepat, pasiennya punya semangat yang baik gitu, insya Allah sih juga bisa lebih cepat pulih juga gitu ya. Cuma memang perbedaannya tentunya yang saya tadi bilang, kalau di ERAX itu kan 30 menit dia sudah bisa miring-miring, 2 jam sudah bisa duduk gitu ya, 6 jam selang kencing sudah bisa dilepas ya. Kalau metode sesar yang tidak pakai ERAX kan mungkin tirah baringnya agak lebih lama dulu gitu kan ya, untuk obat-obat anestesinya juga kemudian 12 jam sampai 24 jam baru bisa dilepas selang kencingnya, sehingga kan itu memakan waktu yang mungkin agak lebih lama. Tapi kalau untuk kembali ke pemulihan ke ini ya kembali lagi ke tiap individu masing-masing kan, dari semangatnya, dari pola makannya, nutrisi dan sebagainya gitu. Iya, nah dok, setelah ERAX ya dok ya, setelah ERAX itu apa yang tindakan selanjutnya, apa yang dokter lakukan ke pasien ini dok? Pada prinsipnya begini, memang sih ERAX terus terang di Indonesia
Indonesia ini. Jadi memang saya rasa setiap rumah sakit punya prosedur tetap yang berbeda-beda. Kebetulan kalau di rumah sakit kami sendiri kita punya tim. Jadi memang ada suatu tim yang menangani pasien-pasien untuk persiapan dan juga setelah operasi sesar dengan metode ERAS gitu ya. Di mana pasien itu akan dirawat di ruangan ketika sudah dirawat inap gitu ya. Puasanya dipersiapkan minimal 8 jam sebelum makan minum berat. Lalu nanti setelah itu 6 jam sebelum operasi itu dilakukan pemberian snack. 2 jam sebelum operasi dikasih minuman berenergi tinggi gitu ya. Itu semua nanti ada tim yang mengawasi gitu. Vital sign, tensi, nadi, jantung dan semuanya dilihat dengan baik gitu ya. Lalu setelah itu masuk keluar dari ruang operasi pun sama, ada tim dari pihak rumah sakit ya, perawat gitu ya, yang memonitor kondisi pasien dengan ERAS ini, memberikan melihat kondisinya, kemudian menginstruksikan untuk bergerak dan sebagainya, dan tentu semua itu di bawah supervisi dari. Untuk tindakan selanjutnya sebenarnya kurang lebih sama kalau untuk dokternya sendiri yang dilakukan kepada kurang lebih sama gitu ya, sama pemberian obat-obatan antibiotik, penahan sakit dan sebagainya itu kurang lebih sama seperti itu. Iya, nah dok, kondisi pasien yang seperti apa gitu yang dokter tidak sarankan untuk ERAS dok? Ada nggak dok? Ya, jadi sebenarnya dalam setiap tindakan medis itu ada indikasi dan kontraindikasi ya. Untuk pasien-pasien yang diindikasikan untuk persalinan sesar dengan ERAS sendiri, itu adalah pasien-pasien yang bisa dilakukan persiapan khusus sebelum tindakan operasi, atau kalau kita sebut dengan pasien yang akan dilakukan operasinya elektif atau direncanakan gitu ya. Jadi kita punya waktu untuk mempersiapkan semaksimal mungkin, seperti saya bilang tadi, 8 jam sebelum operasi makan minum berat, 6 jam gitu ya. Kembali lagi semua itu ke seni atau art masing-masing rumah sakit dan dokter anestesi, karena memang di sini saya tekankan sekali lagi, ERAS itu memang dominannya memang itu ya ke dokter anestesi itu. Jadi masing-masing dokter tentunya punya teknik dan juga punya seni sendiri-sendiri. Tetap pasien yang operasinya bisa direncanakan semaksimal mungkin persiapannya. Jadi bukan emergensi ya, karena kebetulan kalau kita sendiri kan emergensi itu pasien kasus emergensi untuk tindakan operasi sesar, persiapan itu kan kalau di rumah sakit kita dari IGD sampai dia operasi itu 30 menit kan, itu harus sudah di kamar operasi atau sudah harus dilakukan tindakan operasi. Tentunya kalau pasien baru datang lalu langsung masuk ke kamar operasi kan nggak mungkin kita lakukan tindakan ERAS sesuai dengan prosedurnya seperti itu. Lalu adalah pasien-pasien yang tidak bisa kita lakukan ERAS, ada pasien-pasien dengan pemberat ya, kehamilannya dengan pemberat, misalnya pasien dengan sudah perdarahan aktif gitu ya, bayinya sudah gawat janin ya, itu kita nggak bisa lakukan. Atau pemberatnya seperti hal-hal yang menyebabkan akan memperpanjang waktu operasi, misalnya nih pasien ini ada riwayat operasi sebelumnya, kemudian ada riwayat perlengketan atau ada riwayat operasi yang membuka perut gitu ya, jadi yang dikhawatirkan ada resiko perlengketan gitu. Nah itu kita tidak besar tidak berhasil gitu metodenya. Misalnya pasien sudah perdarahan harus transfusi, jadi sebenarnya sih yang lebih nyaman dan lebih efektif kalau menggunakan ERAS itu. Ya, halo dok.
Iya, halo. Ya, soalnya tadi sempat keputus dikit gitu dok. Nah, setelah pasien ini eraks ya dok ya, dan dia sudah keluar dari rumah sakit, sudah pulang ke rumahnya gitu, itu masih disarankan untuk ke rumah sakit untuk kontrol gitu nggak dok? Oh iya, tentu saja. Pasien operasi ini kita bicara tentang sesar kan ya. Pasien operasi pasca operasi sesar baik dengan metode ERAX ataupun tidak, ya setelah pulang dari rumah sakit tentunya harus kontrol kembali ke rumah sakit atau ke dokter yang bersangkutan gitu ya. Biasanya kita sarankan paling lambat 1 minggu lah setelah pulang dari rumah sakit itu, karena tentunya ketika pasien itu pulang, pasien masih memakai perban, pakai plester ya untuk menutup lukanya gitu kan. Tentunya kita harus lihat nih gitu kan, lukanya baik tidak, ada komplikasi tidak, jahitannya baik atau tidak, seperti itu. Lalu kita mau tahu juga kondisi pasien gitu ya, nutrisinya bagaimana. Pasien yang setiap pasien sehabis kontrol kembali gitu, maupun erak maupun tidak, tetap harus kontrol kembali. Jangka waktu kontrolnya itu tergantung dari dokternya masing-masing, rata-rata 5 hari sampai 7 hari setelah pulang dari rumah sakit. Biasanya pasien disarankan untuk kontrol kembali, seperti itu Mbak Dini. Iya, saat pasien sudah di rumah ya dok ya, itu ada nggak dok yang harus dan tidak boleh dilakukan pasien dok di rumah itu? Iya, kalau untuk bicara apa yang harus dan tidak harus dilakukan oleh pasien, kembali lagi untuk persalinan pasca operasi sesar, baik ERAX maupun tidak ERAX sama kurang lebih ya. Tentunya pasien harus menjaga pola makan yang baik, bernutrisi tinggi gitu ya. Mobilisasinya tidak terlalu berat, tapi juga nggak boleh juga harus diam aja gitu kan ya. Sama seperti pasien-pasien yang tidak dengan ERAX pun sama metodenya yang harus dilakukan gitu. Jadi nggak ada bedanya lah untuk ERAX ataupun non ERAX untuk setelah pasca operasinya. Cuma memang itu tadi kita tekankan, karena ERAX itu sendiri adalah mengurangi rasa nyeri pasca operasi. Tentunya metode ERAX kelebihannya dia lebih cepat bisa untuk mobilisasi dan beraktivitas fisik seperti itu. Iya, kalau makanan, minuman itu nggak ada pantangan ya dok ya? Pasien-pasien biasanya sih kalau yang habis operasi itu kadang suka mantang makan ikan, telur, itu sebenarnya salah. Iya, kalau memang kita memang sudah terdeteksi atau terdiagnosis punya suatu alergi makanan tertentu, ya mungkin tidak boleh dikonsumsi. Tapi kalau tidak, justru makanan-makanan yang berprotein tinggi itu memang dibutuhkan untuk proses penyembuhan pasca operasi apapun ya, sehingga penyembuhan luka dan sebagainya akan lebih baik. Apalagi kan ibu habis melahirkan itu kan nanti harapannya bisa memberikan ASI dengan baik untuk bayinya. Tentunya ASInya juga harus banyak dan berkualitas. Nah, jadi pola makannya juga harus baik. Jadi karbohidrat harus ada ya, tapi disesuaikan lah ya gitu dengan kebutuhan masing-masing individu. Lalu serat berupa sayur mayur, protein baik hewani maupun yang nabati. Lalu kalau bisa ya inilah pelengkap ya, mau minum susu boleh gitu. Jadi sebenarnya sih kalau saya tidak menyarankan ada sesuatu yang dipantang, kecuali kita sudah terdiagnosis mempunyai alergi terhadap makanan tertentu seperti itu. Nah ini edukasi baru dari dokter ya. Soalnya saya memang sempat ngedengar gitu ya, nggak boleh nanti makan telur, nggak boleh makan ikan ini, nanti lukanya nggak sembuh-sembuh gitu. Luka sesar nggak sembuh-sembuh. Nah itu salah ya dok ya? Iya, itu kebalikannya, malah sebenarnya itu mitos ya kalau itu. Jadi itu bukan hanya operasi sesar ya, pokoknya semua tindakan operasi pasca operasi itu memang butuh protein tinggi. Iya, nah dok, kalau boleh saya tanya dikit dok, tadi kan dokter kan sempat bilang ya dok ya, itu pasien ini harus ke rumah sakit untuk kontrol, untuk melihat apakah ada komplikasi atau tidak. Memangnya bisa ya dok ya komplikasi?
Oh ya, jadi begini, semua tindakan itu pasti apa namanya ada ininya ya, ada kemungkinan terjadinya suatu komplikasi. Di sini kan kita bicara dengan komplikasi medis ya, baik dari sebelum tindakan, pada saat tindakan maupun sebelum sesudah tindakan. Saya bilang tadi salah satu komplikasi pasien-pasien pasca operasi biasanya dengan sesar yaitu tadi kita harus lihat nih luka operasinya bagus enggak, jangan-jangan memang ada komplikasi apa memang karena adanya suatu proses infeksi atau memang karena kurangnya protein pada pasien tadi lukanya jadi tidak menutup dengan sempurna gitu kan. Nah itu harus kita cek gitu ya. Nah makanya kemudian kita harus lihat juga apa namanya masa nifasnya baik atau tidak, darah yang keluar bagaimana, kemudian kontraksi rahim, pengecilan rahim atau apa polusinya bagus atau tidak seperti itu. Nah itu semua harus dicek setelah pasca operasi. Pada prinsipnya sih operasi sesar maupun normal itu kan sama-sama melahirkan ya, postpartum lah ya. Ada yang dengan secara normal atau spontan, ada yang sesar. Nah, tetapi harus ininya harus tetap kita lihat apa namanya nifas dan sebagainya sebenarnya kurang lebih hampir sama. Jadi tetap harus kita lihat proses apa namanya recovery pasien-pasien itu gitu. Jadi kalau kami pribadi saya atau apa namanya terutama rekan-rekan di sini baik pasien dengan operasi maupun non operasi lahir spontan normal atau sesar memang disarankan ketika sudah sekitar 5 hari sampai 7 hari setelah tindakan sebaiknya kontrol ulang gitu Mbak Nini. Ya, nah dok, ini kan banyak nih ibu-ibu hamil kan yang pengen eraks ya dok ya. Tapi ada yang khawatir eraks ini biayanya mahal nggak sih? Nah ini kalau saya dengar tuh di Puri Betik Hati itu bisa ya dok ya BPJS ya dok eraks ya? Nah bisa. Alhamdulillah di rumah sakit kami untuk eraks sendiri sudah bisa menggunakan apa namanya asuransi dengan BPJS ya. BPJS tentunya dengan adanya suatu ketentuan yang berlaku nanti mungkin bisa ditanyakan atau infonya lebih lanjut ke bagian apa namanya pendaftaran di rumah sakit kami. Tapi insya Allah untuk pasien-pasien dengan yang menggunakan apa namanya BPJS itu bisa dilayani untuk tindakan eraks di rumah sakit ibu dan anak Puri Betik Hati. Iya, jadi jangan khawatir ya dok ya, bisa ya dok ya BPJS ya. BPJS, asuransi, insya Allah semuanya bisa ya. Iya, jadi siapa? Iya, jadi siapa aja bisa ya dok ya, eraks di Puri Betik Hati ya dok ya. Bisa, asal sesuai indikasi ya. Jadi kadang-kadang gini pasien suka nanti aduh tadi kata Mbak Dini karena tren ya, jadi pengennya harus erak padahal secara medis mungkin dia butuh penanganan yang lebih cepat atau ini ya yang seharusnya tidak bisa dilakukan erak atau kalaupun lebih baik tidak dilakukan erak tapi memaksa harus erak gitu karena ingin ikut tren tadi. Nah itu saya tidak menyarankan hal seperti itu. Jadi tetap harus sesuai dengan indikasi, harus sesuai dengan apa namanya pemantauan ataupun diagnosis medis dari tiap-tiap dokter spesialis yang menangani gitu. Tapi kalau untuk metode eraks di rumah sakit kita bisa semua, mau bayar pribadi, asuransi, BPJS sudah bisa. Iya, jadi untuk ibu hamil mungkin nggak ada salahnya dok ya dari sekarang tanya-tanya dulu gitu ya ke Puri Betik Hati gitu ya. Boleh ya. Konsul jadi dulu gitu ya. Cari infonya bagaimana dan tidak perlu segan-segan untuk apa namanya berkomunikasi dan juga untuk bertanya kepada dokter yang merawat gitu ya sebelum tindakan gitu. Jadi memang biar lebih sama-sama nyaman, dokter nyaman, pasien juga lebih nyaman gitu kan. Makanya memang sebelumnya bisa untuk berkomunikasi. Kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan pada saat kontrol rutin seperti itu.
Mm-mm. Oh ya dok, sorry dok, tadi ada yang lupa saya tanyain ya dok ya, boleh ya? Ya. Jadi setelah eraks itu kan rasa nyerinya kan sedikit ya dok ya. Tapi Aha. mungkin nggak dok, dia ada kayak mungkin mual, muntah atau apa gitu dok setelah ini Oh ada nggak dok? iya, ya, eh, seperti saya bilang tadi ya, semua tindakan pasca operasi, apalagi itu kan di bagian perut ya, tentunya ada salah satu apa namanya efek sampingnya adalah rasa mual dan tidak nyaman pada pasien. Terkadang ada beberapa pasien yang sampai muntah atau rasa pusing dan sebagainya gitu. Ada seperti itu, tetapi itulah tujuan dari metode ERAX ini adalah mempercepat mobilisasi pasien dengan mengurangi rasa nyeri dan juga menimbulkan suatu kenyamanan pasca operasi dengan mengurangi rasa mual, rasa pusing dan sebagainya gitu. Mm-mm. Iya, oke dokter Heni, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan dok? Ya, insya Allah sih untuk semua masyarakat khususnya di Lampung, khususnya untuk ibu hamil ya, kita kan sedang melewati masa pandemi ya sekarang ini, insya Allah jaga kesehatan, kemudian apa namanya untuk pasien-pasien yang sedang hamil, jangan lupa untuk kontrol teratur baik ke posyandu, ke puskesmas, ke bidan ataupun ke dokter spesialis kandungan ya. Disarankan untuk rutin kontrol supaya mengetahui kondisi kehamilannya dengan baik sehingga mempermudah nanti pada saat persalinan untuk mengurangi terjadinya resiko komplikasi pada saat persalinan maupun setelah persalinan seperti itu. Dan jaga kesehatan, jangan terlalu banyak berkerumun ya karena euforia sekarang kita mau lebaran ya. Karena ibu hamil tentunya daya tahan fisiknya tidak sebaik orang-orang yang waktu kita tidak hamil. Jadi jangan sampai terkena atau tertular penyakit ya, bukan hanya virus yang sedang sekarang COVID, tapi virus-virus yang lain juga kita mudah-mudahan jangan sampai ini ibu hamil tertular seperti itu. Jadi jaga kesehatan, tetap jaga prokes ya Mbak Dini ya, walaupun rasanya sekarang COVID-nya sudah nggak sering terdengar, tapi jangan lalai seperti itu. Iya, oke dokter Heni, terima kasih banyak ya dok ya atas waktunya. Sama-sama Mbak Iya, Dini. mohon maaf mengganggu prakteknya dok. Oh enggak, apa senang kok bisa ngobrol seperti ini, semoga bermanfaat. Iya, oke dokter Heni, sampai jumpa lagi ya dok ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Tribuners, sudah ada obrolan kita bareng dokter Heni, sampai jumpa lagi di Bincang Kesehatan berikutnya. Selamat sore.